Hindia Belanda, sebuah wilayah jajahan yang sekarang telah merdeka dan menjadi negara Republik Indonesia sejak 75 tahun silam. Selama kurang lebih 3 abad, bangsa kita dijajah oleh kolonial Belanda, dan selama 3 tahun terakhir dijajah oleh Nippon atau Jepang yang muncul bak pahlawan kesiangan, padahal sama-sama menyengsarakan pribumi. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu menyanyikan Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Di kesempatan kali ini, akan dijelaskan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. 1. Jepang kalah dari sekutu. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang ke sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak. Bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI alias Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun, saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengaboman Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa ini, yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. 2. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro dan kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu marah, karena mereka meminta pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang disaksikan oleh Zohar Nur, Subianto, Armansyah, Chairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus digantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat itu sendiri. 3. Perumusan serta pengesahan teks proklamasi. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maeda merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pertemuan di kediaman Laksamana Maeda ini disaksikan pula oleh Soekarno, B.M. Diah, dan Mbah Diro dari golongan muda. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, memperoleh rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Meli. 4. Pembaca proklamasi kemerdekaan. Setelah selesai dan lulus,
Pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya rakyat dan tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan atas dasar penyelesaian ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu, kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muardi, yakni Kepala Keamanan Soekarno. Saat itu ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan Fatmawati, istri Soekarno, telah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Akhirnya, setelah banyaknya perjuangan, keringat, serta pertumpahan darah, saat-saatnya mendebarkan akhirnya tiba. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan sekalipun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh, seperti pembuatan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang. Itulah beberapa informasi sejarah singkat kemerdekaan Indonesia yang akan menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi rakyat Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan ingatan para generasi muda untuk terus meneruskan perjuangan para pahlawan demi mengingat betapa kuat dan gigih perjuangan mereka dalam memerdekakan Indonesia. Semoga informasi-informasi tersebut dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan kita dan menambah wawasan akan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Dengan mengetahui sejarah kemerdekaan Indonesia, tentunya rasa nasionalisme akan semakin bertambah. Selain itu, dengan mengingat perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia, kita juga akan semakin semangat untuk berjuang pada masa sekarang ini dan masa yang akan mendatang. Terima kasih.
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.